Selamat pagi saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang 9 ayat ke-23. Demikian firman tertulis. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, minggu besok adalah minggu Prapaskah yang kedua. Sebagaimana renungan minggu lalu, kita telah mengetahui bahwa masa minggu Prapaskah adalah masa merenung. Merenung makna penderitaan Kristus dalam hidup kita dan merenungkan bagaimana kita bisa bersekutu di dalam penderitaannya. Saudaraku, salah satu cara untuk bersatu dan bersekutu di dalam penderitaan Kristus adalah dengan menyalibkan diri atau menyalibkan ego yang terwujud dengan mengalahkan dosa utama yang setiap minggunya dijadikan menjadi tema ibadah mingguan di Gereja Kristus Kartini, seperti kesombongan, iri hati, kemalasan, ketamakan, kemarahan, nafsu yang tidak kudus, dan kerakusan. Saudara, perenungan hari ini tepat didasari oleh tema-tema yang mencerminkan 7 dosa utama dalam kehidupan manusia. Seperti kita tahu bahwa perjalanan mengikut Kristus, kita dihadapkan pada panggilan untuk menyangkal diri sendiri dengan memotong dan mematikan kuasa kenikmatan yang sering menghantar kita pada keberdosaan. Ego kita memang sering memanipulasi pikiran kita dan menguasai semua hati kita, sehingga semua penilaian kita membuat kita merasa sangat berhak atas banyak hal. Seperti kita merasa berhak untuk mendapat penghormatan, kesuksesan, atau bahkan hidup yang bebas dari penderitaan. Namun, Yesus memberikan teladan yang sepenuhnya berbeda dari apa yang kita pikirkan, apa yang dipikirkan oleh ego kita. Dalam perjalanannya menuju salib, Yesus justru menunjukkan kerendahan hati dengan bersedia menanggung hinaan, kesakitan, dan penolakan demi cinta yang besar bagi manusia. Saudara yang terkasih, ketika kita rela mengorbankan apa yang mendatangkan kenikmatan bagi kita, kita diajak untuk meneladani kasih yang tak bersara dari Kristus. Dan itu bisa terwujud dengan melepaskan keinginan ego kita yang cenderung ingin dipuaskan dengan segala macam keberdosaan. Saudaraku yang terkasih, di dalam pengertian ini menyalibkan ego berarti menerima bahwa hidup bukan tentang saya lagi. Hidup bukan tentang fokusnya diri saya, tetapi tentang menjalankan kehendak Tuhan dan melayani sesama. Dalam melawan dosa kesombongan, keserakahan, iri hati, dan lainnya, kita diajak menggantinya dengan kerendahan hati, kemurahan, dan rasa syukur serta belas kasihan. Setiap tindakan kecil untuk menyalibkan ego kita, entah itu dengan memaafkan, entah itu dengan berbagi atau menahan godaan untuk memprioritaskan diri sendiri atau menjadikan diri kita pusat, menjadi langkah untuk kita dalam rangka menyerupai Kristus. Ketika kita serupa dengan Kristus, maka dunia baru melihat bahwa kita adalah murid-muridnya. Oleh karena itu, komitmen kita untuk menyalibkan ego kita memang bisa saja mendatangkan kesulitan yang besar. Namun komitmen untuk menjadi murid Kristus akan mendatangkan juga pengharapan dan sukacita surgawi. Dalam masa Prapaskah ini, mari kita bertanya terhadap diri sendiri. Apa yang masih kita pertahankan demi ego, dan bagaimana kita bisa melepaskan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Mari ditemukan jawabannya dengan perenungan yang dalam di hadapan Tuhan. Dan setiap hari kita membuat komitmen untuk melawan dosa dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, yang kemudian kita simbolkan dengan pemadaman lilin setelah selesai ibadah di Gereja Kristus Kartini dalam rangkaian masa Prapaskah ini.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan terus topang hingga sampai saat ini. Kami bisa menikmati pagi hari ini karena pertolongan-Mu yang kuasa. Dan kini kami datang di hadapan-Mu, mampukan kami untuk terus memiliki kerinduan untuk bersekutu di dalam penderitaan-Mu dengan membuang segala dosa-dosa dan menaklukkan segala kecenderungan untuk memuaskan dan keegoisan kami sendiri. Ya Bapa, kami tahu bahwa ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Tapi kami juga percaya bahwa ada Kristus yang memampukan kami. Tiada yang mustahil untuk kami bisa melepaskan semuanya itu. Sehingga segala hal yang kami kejar, segala apapun dosa yang menguasai hati kami dapat gantikan dengan belas kasihan dan kerendahan hati sebagaimana Tuhan telah mengajarkan bagi kami. Ini doa kami Bapa, mampukan kami untuk menyalipkan ego kami sendiri sehingga kami bisa dilihat sebagai kesaksian bagi dunia dan menjadi murid Kristus yang bisa dibaca oleh sesama kami dalam perjalanan setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.